Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak dengan materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta tugasnya. Kemudian menjelaskan hubungan iman kepada malaikat Allah dengan aktivitas dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira siapakah malaikat itu? Lalu, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Dan apa saja kira-kira tugas malaikat itu ya? Oke, kita dengarkan penjelasan dari Bu Guru terlebih dahulu. Iman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Jadi iman itu apa ya? Iman artinya adalah percaya. Jadi iman kepada malaikat berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat dan kita harus meyakini keberadaan mereka. Mengimani keberadaan malaikat merupakan hal yang sangat penting karena iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, lalu rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat diciptakan dari nur atau dari cahaya. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan juga jin atau setan yang diciptakan dari api. Maka malaikat sekali lagi diciptakan dari nur atau cahaya. Para malaikat ini bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang malaikat terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Mari kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul azim. Artinya, hanya miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Demikian Quran Surat Al-Anbiya beserta artinya, yakni adalah dalil yang menjelaskan tentang malaikat. Sifat-sifat malaikat adalah sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, malaikat juga memiliki sifat untuk dapat berubah wujud menjadi apa saja. Malaikat juga tidak makan, juga tidak pula minum, tidak memiliki hawa nafsu, tidak berjenis kelamin. Kemudian malaikat ini tidak pernah berhenti dan letih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga memiliki sifat senang terhadap majelis dzikir, juga majelis ilmu. Dan yang penting juga kita ketahui bahwa malaikat itu selalu mendoakan dan memohonkan ampun bagi hamba yang beriman. Berikut merupakan nama malaikat beserta tugasnya yang harus kita ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul. Jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diterima oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali, termasuk mengatur hujan, juga angin merupakan pekerjaan malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa makhluk atas izin Allah. Nah, malaikat Israil ini adalah makhluk
Yang terakhir, meninggal. Kenapa? Karena setelah menyelesaikan tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup di bumi ini, di dunia ini, maka terakhir yang dicabut adalah nyawanya sendiri. Kemudian, yang keempat adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat nanti, sebagai tanda datangnya hari kiamat. Kemudian Mungkar dan juga Nakir. Dua malaikat ini bertugas menanyai manusia di alam kubur atas apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Kemudian malaikat Rokib. Malaikat Rokib bertugas mencatat amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Berikutnya ada malaikat Atid. Tugas malaikat Atid adalah mencatat amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Yang kesembilan ada malaikat Malik. Malaikat ini bertugas menjaga pintu neraka dan memiliki julukan malaikat Zabaniyah. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas untuk menjaga pintu surga. Mudah-mudahan kita semua nanti bertemu dengan malaikat Ridwan di surga ya. Amin. Kemudian hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan manusia. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya dapat menumbuhkan sikap bahwa kita merasa diawasi. Ketika kita punya iman kepada Allah, kepada malaikat, maka setiap langkah yang akan kita lakukan pasti kita tahu, kita yakini bahwa semua itu diawasi. Sehingga tatkala kita akan melakukan keburukan, pasti kita enggan melakukannya. Kita tersadar bahwa ada malaikat yang selalu mengikuti kita dan siap mencatat amal perbuatan kita. Kemudian, beriman kepada malaikat itu akan menumbuhkan karakter positif pada diri kita, sehingga akan muncul dorongan untuk mengerjakan amal kebaikan dan meninggalkan amal keburukan. Berikut merupakan hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita akan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, harus berhati-hati dalam bertindak. Tentu saja, karena kita sadar bahwa ada malaikat, ada Allah yang selalu mengawasi kita, sehingga kita akan berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga adalah rajin beribadah. Bagaimana mungkin kita tidak akan rajin beribadah sementara kita sadar, kita tahu bahwa ada Allah yang selalu melihat hambanya. Yang keempat, memiliki sikap sabar dan tawakal. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah pada materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.